Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Werisarakam, mahasiswa PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 25311374264, asal RPTK Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 1 dengan pelajaran matematika, tema mengenal bentuk benda. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sana aku berdiri dan aku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, mana kita bersatu. Indonesia bersatu, di belakangku, di badanku, bangsaku rakyatku sama rakyat, bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia ya. Indonesia merdeka, merdeka, padaku dan ibu yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidup Indonesia ya. Indonesia merdeka, merdeka, padaku dan ibu yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidup Indonesia ya. Kebiasaan ini berguna untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa dan negara. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu akan menghasilkannya. Oke? Kalau menarik, apa kalian? Ready? 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 Kita yuk. Michael Sinambra. Nadia. Tanda. Bella. Janet. Stefan. Elsa. Jose. Gimana? Alexa. Masaya. Siapa yang bersama ibu? Asea. Misalkan awalnya kalian bersama mengenalkan belajar tentang sekolah dengan rajin. Kali ini kita akan mengenal bentuk benda. Ya. Yang akan apakah kalian pernah melihat benda yang ukurannya tidak jelas? Ya, bentuknya masih berubah. Pasti kalian tidak tahu benda itu apa. Contohnya, bisa bentuk itu karena muncul dari berbagai bentuk benda. Jika kita berada dalam benda, siapa yang berada itu siswa dapat mengenal berbagai bentuk data menyusun dan menguraikan data. Adapun tujuan belajar ini adalah tujuan belajar itu mendeskripsikan berdasarkan bentuk, mendeskripsikan berdasarkan bentuknya. Dua, mengenal berdasar dari segitiga, sifat dan bentuk. Memberi nama berdasar dari segitiga, sifat dan bentuk tertentu. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna dan ukuran. Menyusun bentuk benda. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk-bentuk benda. Ini adalah bentuk benda yang bisa menyusun suatu benda. Di sini ada bentuk persegi, segi dan segi. Sehingga ada bentuk. Kita akan menyaksikan apa sih nama alasannya bila benda disebut bentuk segitiga, segi dan bentuk. Ya, coba dari mana nanti ada pertanyaan dulu. Ada yang dua sidangnya kok. Nah, ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dalam data. Apa sih bentuk data itu? Ini kita ada beberapa. Sudah tersebut memiliki berbagai macam bentuk. Contohnya ada yang bentuk segitiga, seimbang dan bentuk lingkaran. Nah, ini tiga. Ayo mengenal bentuk benda. Mengenal yang mulia. Ada banyak jenisnya, banyak pula contohnya. Ada bentuk lingkaran, seperti gambar segitiga. Semuanya ada di tempat kita. Ada bisa rakyatnya, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi empat. Ada koin dan bintik, bentuknya lingkaran. Itu contoh bangun data. Ada bentuk segitiga. Segitiga mempunyai kasih atau tidak tepi. Yang satu, dua, tiga. Segitiga juga mempunyai punya ciri yang hanya tidak punya warna. Sudut, punya sudut. Berbeda dengan segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga ada segitiga sama sisi. Segitiga sembarang. Contoh benda bentuk segitiga. Dia akan memakai bentuknya segitiga. Kemudian kembali segitiga dengan baju. Bisa. Nah, yang kedua, gambaran segi empat. Selipat memiliki empat sisi atau sifat pi. Selipat juga memiliki lima sudut. Jadi akan punya sisi sudut. Selipat mempunyai berbagai macam bentuk. Di antaranya persegi, persegi panjang, trapezium, ganja, belah tempat, dan lain-lain. Contoh benda bentuk segi empat. Ada pintu, jendela, televisi, hingga toko, ruang kertas. Yang ketiga mengenal bentuk tembok. Ya, punya anak. Kita akan termasuk bentuk tembok. Memiliki satu sisi tembok. Berarti dia ada berbagai macam bentuk tembok. Antara ada apa? Contoh benda bentuk tembok lingkaran. Ada mana? Ada Koin, bintik, dan bintik. Selanjutnya, kelompok benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Kelompok benda berdasarkan bentuknya. Kelompok benda bentuk segitiga. Apa saja benda yang bentuk segitiga? Kita harus mengenal horizon dan segitiga. Kelompok benda bentuk segitiga. Ada itu, benda, buku, kilo. Benda bentuk tembok. Bintik, bentuk, bintik. Kelompok benda berdasarkan warnanya. Kelompok benda warnanya apa saja? Lihat, ini kita akan sesuai dengan ini ya. Kelompok benda berdasarkan ukurannya, berdasarkan cara kecilnya. Kelompok benda ukuran kecil. Nah, ini ukuran besar. Selanjutnya, menyusun dan mulai bentuk bangunan. Menyusun atau posisi dan data. Nah, ini menggabungkan dua atau lebih bangun data. Kelompok bangun data yang gabungan hasilkan bangun baru. Contohnya, nah lihat anak. Ini saya bangunnya apa nih? Bentuk ini segitiga. Kita gabung bentuk ini. Bayang, ini bentuk apa sih? Nah, ini bentuk apa? Bentuk ini jadi. Nah, mulai dari posisi bentuk bangun. Nah, bentuk benda dapat disusun atas beberapa bangun benda. Perhatikan contoh
ada segitiga, segitiga, ya. Nah, ada segitiga, dari 4 dan 4 bentuk lengkung. Sabar ya. Oke. Ya, tadi kita sudah mengenal berbagai bentuk bulat. Maka tugasnya kita akan mengerjakan. Sebelum mengerjakan tadi, kita akan kembali menentukan apa yang dimaksud dengan bank merah. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan bank merah? Kalian apa yang merah? Coba kita sama-sama. Bank merah bentuk dua dimensi yang mempunyai permukaan dan tidak memiliki ruang. bagus. Ya, kalian buka dulu. Sisi bank merah apa ini? Yang memiliki apa? Sisi. Nah, dari bank merah ini seperti mana? Dengan kita saya juga apa saja? Kamu memiliki satu, dua, tiga, empat. Dan memiliki sudah ini, memiliki memiliki sudut. Ini kalau ini sifat ini, nanti memiliki sudut ya. Baik sisi ya. Kalau ini tidak kita sampai ujung. Oke, good. Kemudian kita akan macam-macam gangguan. Jangan lagi. Bagi lagi. Oke, selanjutnya. Nah ini. Lagi, ya udah sendiri. Sini ada bentuk bank merah. Baik bank merah apa ya? Kalau yang ini bentuk bank merah. Sediman. Kemudian contoh benda yang ada sekitar kita ada berasal dari kesini. Yang namanya kalian bisa lihat di sekitar tangan kita. Coba benda apa yang ada di sekitar kelas ini? Yang berbentuk sediman. Beda ada. Beda ya, memang kalau umpamanya kalian menjawab, masukkan tangannya dulu. Oke, silakan. Ya, betulin. Apa? Buk, papan tulis. Ya, bagus. Lagi, pintu. Ya, Gibran. Jam ini berbentuk apa, Gibran? Berbentuk bulat, tapi tadi ibu menanyakan yang berbentuk segi 4. Coba, ya, lemari, ya, bagus. Siapa lagi? Di sini ada banyak benda yang berbentuk segi 4. Ya, silakan apa? Buku, ya, bagus. Buku. Apa lagi? Kipas angin berbentuk segi 4. Oh iya betul, fan-nya yang ini ya. Fan-nya ini berbentuk segi 4. Kalau kipas anginnya berbentuk lengkung. Apalagi yang berbentuk segi 4 di sini banyak sekali yang berbentuk segi 4. Ya, sambil kali kita. Ya, Bika yang ngomong. Ya, terus apa lagi? Ya, dia punya. Laptop, oh iya betul. Laptop yang punya ibu berbentuk segi 4 ya. Papan tulis, ya betul. Papan tulis ini berbentuk segi 4. Oke, ya. Tetapi di sini juga ada apa namanya? Ada jam dindingnya kebetulan berbentuk segi 4. Nah, kalau yang segi panjang anak-anak. Nah, ada apa aja di kita ada apa? Pintu. Ya, siapa lagi? HP ya, ini. Kalau kasih kita punya apa? Kalau namanya ini berbentuk apa? Segi panjang atau segi panjang? Segi panjang. Oke. Kalau ini? Segi panjang. Kalau utamanya ini? Segi panjang. Jadi kalian bisa membedakan ya bentuk segi 4 dan persegi panjang. Kalau segi 4 itu dibangun dari sisi yang berukuran sama, ya atas bawahnya sisi-sisinya sama. Tetapi kalau persegi panjang, ya berbeda. Yang di atasnya panjang, di bawahnya panjang, tetapi di kiri kanannya ukurannya lebih pendek. Oke, selanjutnya. Ya, ada benda yang berbentuk segitiga. Di sini ada apa saja? Ada pisau, ada gantungan baju, ada kasir, lampu lalu lintas. Kenapa benda-benda ini disebut segitiga? Karena memiliki 3 sudut. Ya, dan apa lagi anak? 3 sisi. Ya. Jadi bangku ini disebut segitiga karena dibangun oleh 3 sisi yang sama. Ya, nah, ya, ketika kasir ini disebut sudut. Ya, lingkaran. Ya, anak. Lingkaran ini hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Kenapa tidak memiliki sudut? Karena tidak ada yang hancur, ya, tidak ada pertemuan garis yang membuat sudut. Makanya bentuk lingkaran ini tidak mempunyai sudut. Contoh benda yang berbentuk lingkaran apa saja? Apa ini? Kue dong. Kalau bisa yang bentuk dipotong itu berbentuk bulat sebenarnya. Mestinya apa? Nah, ini adalah Mister Lingkaran. Ya, anak-anak coba dilihat di kelas kita apa saja yang berbentuk lingkaran. Ya, kipas angin, apa lagi? Tadi kancing baju ya, kita pakai baju ini ada kancingnya. Apa lagi? Ya, tutup botol. Ya, sama juga ya pasti berbentuk ini. Selanjutnya, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bangun berbagai macam bentuk datar, itu meminta kalian mengerjakan tugas dan ibu mana saja ya berbentuk segitiga atau segi panjang atau persegi. Kalian tinggal menarik garis. Ya, silakan balikan ke teman-temannya. Ambil alat tulisnya kanan. Terima kasih. Kami sudah langsung mengerjakan.
Siapa yang berani ya? Coba kakak bisa mungkin ada yang nempel ada dua kertas ya. Siapa yang berani ya? Silakan dikerjakan kami dari sesuai dengan nama dan bentuk bendanya. Kasih nama anak jangan lupa ya. Ya, silakan tulis selesai dulu. Sudah selesai. Sudah diberi nama? Sudah diberi nama? Terima kasih. Sudah? Sudah diberi nama? Ada kesulitan? Tidak? Siapa yang belum selesai? Ya, sudah? Sudah diberi nama? Oh, ini gimana namanya? Ya, siapa lagi? Tidak sudah. Ada kesulitan Steven? Kerjain saja Steven. Sudah? Coba. Ada kesulitan? Ya, satu lagi. Sudah? Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang ibu mau kalian juga mengerjakan tugas yaitu menempel benda-benda yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari dan kalian mengelompokkannya ke dalam benda-benda sesuai dengan benda yang telah kita pelajari. Ya, kalian menggunting, kemudian menempelkan pada bangun data yang sesuai dengan benda. Paham kan, anak? Ya, silakan keluarkan lem dan gunting. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Ada yang belum kebagian? Sudah? Sebentar, kalau yang sudah? Anak-anak tempelnya yang rapi ya. Ada kesulitan? Ditempel sesuai dengan bentuk bangun datanya. Sudah tempel? Pasangkan dulu ya. Gambar yang sudah digunting jangan sampai hilang. Kalau sudah digunting langsung aja ditempel. Nah, tenang saja, kerjakannya jangan terburu-buru supaya nempelnya rapi. Tempelnya rapi dong.
kalau main seperti ini nanti bisa hilang olehnya, nanti bisa lepas. Coba di tempel lagi yang ada ini. Kita yang lagi anak ya. Ini siapa? Kawan. Ibu punya lebar juga. Sama-sama ya dengan temannya. Sudah? Kalian kasih nama dan anak-anak. Jangan lupa kalian memberi identitas pada setiap tugas yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Sudah? Sudah? Boleh pinjam remnya? Pinjam remnya? Oh ini ya. Gimana bisa? Stick? Oh ya stick. Tidak. Atau di tangan? Ini sticknya. Selesai ya? Oke, terima kasih. Anak-anak kalian sudah mengerjakannya. Kalau ada sampah, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan berantakan di tempat kalian. Gimana tempat sampah? Bagaimana cerita? Kenapa? Stick. Oh, sticknya ada banyak. Pakai dari siapa? Udah itu? Kalian bisa mengenal berbagai benda di sekitar kita. Itu berasal dari bentuk bangunan. Di sini ada apa? Ada ruangan. Ada bisa. Kalau member kau itu bertanya, kalau kamu itu maksudnya ke mana anak? Saya kasih nama, kasih nama bisa. Persegi. Kalau tempe? Tempe? Persegi panjang. Terima kasih. Siapa sudah selesai lagi? Ya, sudah selesai. Terima kasih. Saya kasih nama. Ada kesulitan? Nanti sampahnya nanti dikumpulkan ya. Ada yang salah? Kalau saya tempat yang di sini, bapak nanti tempat yang di sini. Siapa yang belum menempel? Siapa yang belum menempel? Ya. Tenang saja anak-anak, waktunya masih lama. Ibu mau kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita sesuai dengan bentuk bangun data yang sudah kita pelajari. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Ya, anak-anak, bentuk benda ini sudah ada dari sebelumnya. Tuhan menciptakan bentuk benda di alam sehingga kita bisa mencontohnya dan membuat bangun-bangun yang lebih besar.
Oh, ini saya tempelnya jangan masuknya ya. Jadi bawahnya saja kelompoknya di sini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi jangan tempel pasti baru datanya kan ya. Saya kasih nama. Oke, terima kasih. Nah, jadi tempelnya yang ini apa namanya benda di alam, ditempelnya menurut bangun datar. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Sudah ada kesulitan? Sudah beri nama? Terima kasih. Sampelnya rata dikumpul ya, jangan dibiarkan berserakan supaya plastikan tidak menjadi kotor. Ini sampahnya dibuang ya. Kalau sudah selesai sampahnya dibuang. Sudah. Buktinya dipas dari sini saja. Jangan dipas benarnya jadi sulit. Ikuti bentuknya. Tiga saja. Ya supaya cepat. Supaya rapi juga. Ya, sampahnya boleh dibuang ke tempat sampah anak. Gimana? Coba persegi. Ya. Yang lainnya, dulu sudah selesai dibereskan. Apa bisa dibuang? Ya. Dulu. Ibu bertanya ada apa kesulitan karena setelah mengerjakan tugas yang ibu berikan, harus sudah tahu kan ya? Kalau umpamanya, bertanya nih kalau umpamanya telur masuknya bentuk benda apa? Bentuk lingkaran. Kalau pendek, kalau anak buah, segitiga. Kalau lainnya, kalau umpamanya segitiga digabungkan bentuknya akan menjadi apa anak? Siapa yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab nih kasih hadiah. Kalau segitiga digabungkan akan membuat bangun baru, ya, bangun yang baru. Contohnya apa? Ya, kayak mana? Gelar keempat apa jajarannya? Sudah selesai? Terima kasih. Ada lagi yang mau selesai? Ya, enggak? Masih ada tugas satu lagi. Kalian harus mengerjakannya bersama kelompok kalian. Ya, ibu mau kalian memilih. Ada 3 dapur yang akan kalian buat. Ada masalah di sekitar? Sekarang kita tenang dulu. Ya. Ini kalian kerjakan sesuai dengan minat kalian, minat kelompok kalian. Di sini ada 3, ya. 1 bentuk manusia. Sudah selesai kan? Ya, terima kasih. Di sini ada bentuk manusia, ada bentuk kapal, dan juga bentuk kereta api. Ya, coba yang bentuk manusia, kelompok mana yang bentuk manusia? Tunjukkan tangannya. Siapa yang mau kelompoknya membentuk tangan manusia? Ayo, kita lihat cepat. Kelompok ini nggak bisa keluar. Kalian bekerja sama dengan kelompoknya, membentuk dan menempel dan membentuk bentuk manusia. Tempel di sini. Kemudian ini, siapa yang mau? Kelompok mana? Yang ini. Boleh. Ya, ini lakukan. Kerjasama dengan kelompok kalian, membentuknya bagi-bagi supaya nanti kalau sekarang nanti ditempel sesuai dengan bentuknya. Bagi-bagi anak-anak, ibu mau kalian bekerja sama di dalam kelompok berkolaborasi membentuk bangunan yang baru. Kelompok 3. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Bagi-bagi membentuknya supaya cepat anak-anak. Ibu mau banyak siapa yang paling cepat mengerjakan tugas dari ibu. Gambarnya jangan. Tempel. Ya, kerjasama dengan kelompoknya, kerjasama. Ayo, bunyi. Kemudian tempel. Yang perempuan boleh yang utara, yang utara. Ya,
Yang sudah selesai boleh ditempel di bagian tempel dan bagian putih. Siapa yang paling dulu mau bentuk bahan? Ini tempel lagi. Di mana? Sini. Nanti yang ini boleh ada putih nanti ya. Mana yang berangkat ya? Tempel dulu. Lalu sebelum bahan seperti apa? Jadi kita baru tempel dulu. Tempel dulu nanti tempel lagi. Nah, yang ini kalau ini putih. Ayo, kelompok 3, kelompok 2. Ada sekitar? Ya. Putih yang mana? Nah, itu putih yang lingkarannya. Ya, boleh. Tempel di situ. Kemudian nanti yang segi 4 ini tempel. Oh ya, boleh. Tempel. Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok 1? Ya, beri kata kelompok 1. Yang pertama menyelesaikan tugas kelompok adalah kelompok 1. Ya, ya. Yang lainnya sudah dilanjutkan. Oke. Nanti dilanjutkan karena waktunya sudah habis, jadi anak-anak dilanjutkannya nanti. Jadi yang juara 1 adalah kelompok 1. Coba kelompok 1 perhatikannya siapa? Boleh dijelaskan ini terdiri dari apa? Ya, silakan Nadia lakukan. Yang lainnya perhatikan. Silakan Nadia. Yang lainnya coba perhatikan, itu dilanjutkan nanti. Ya, anak-anak. Ya, kita akan mendengarkan Nadia menjelaskan gambar yang sudah dibentuk oleh kelompok 1. Terdiri dari apa saja dan berapa banyak? Ada berapa persegi panjang? Ada 2. Ada apa lagi? Ya, lingkaran ada 3. Kemudian apa lagi? Ya, persegi empatnya ada 1. Oke, itu kita akan menurut kalian kelompok 1 susah atau gampang membentuk bahan yang ini? Oke, ya, karena waktu kita sudah habis, kita akan menutup pelajaran kita. Ya, kalau yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi, Mas. Silakan. Terima kasih semuanya, teman-teman. Ya, semuanya sudah dapat anak-anak? Sudah? Ditinggalkan saja. Ya, simpan saja nanti dilanjutkan nanti. Oke, sekarang semua perhatikan. Ya, semua perhatikan di depan. Ya, perhatikan semua di depan. Ya. Coba kembali ya. Nah, untuk bertanya, senangkah kalian dengan pelajaran ini? Bagaimana kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Susah atau gampang? Kalau gampang kita akan membuat toko ini. Toko beliau, ya sama-sama. Toko beliau. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memperhatikan semua materi yang sudah diberikan. Sebentar lagi kita akan beristirahat. Kalian bereskan semua alat tulis dan pen, gunting, dan sama-sama yang sudah hasil kerja kalian di dalam bersama. Tinggalkan kelas dalam keadaan bersih. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa? Oh, nanti yang pimpin doa. Ya, Oke, semuanya kita akan belajar. Semuanya sikap doa yang baik.
Pertama kali kami berangkat, karena kami tidak ada memang supaya kita mengajar dari mengajar kuat kami kan sebagai dulu supaya kami sampai itu supaya kami melakukan supaya kami seperti supaya kami sudah